Baru aja Elemen merilis FRC 38 yang dulu road bike kini telah dimasukkan dalam kategori gravel. Kini disusul Polygon merilis Pet X4 dan Pet X5 yang kini juga masuk ke gravel. Sebulan sebelumnya, pabrikan Genio sudah merilis Kappa Steel dan GX. Nah, benar kan prediksi kami tahun lalu bahwa cepat atau lambat pabrikan Indonesia akan berbondong-bondong meramaikan pasar gravel. Berikut kami list sepeda gravel 2022, update bulan September. Pertama ada Polygon Band R5 dan R2. Secara struktur produk, Polygon memasukkan gravel ke dalam kategori besar adventure bersama dengan subkategori hybrid. Mempertimbangkan geometri frame dan fitur yang ada seperti tambahan gel pada handlebar, dropper seat post untuk merubah ketinggian saddle, kemudian carry ready depan belakang ya. Band R5 didesain lebih untuk pengendaraan yang nyaman untuk jarak jauh. Penggunaan material karbon pada front fork akan mengurangi bobot termasuk membantu handling yang lebih rigid. Berasa mewah, Band R5 dibekali drivetrain 1x11 Shimano GRX. Cranksetnya 38T dan sprocketnya 11-42T. Shimano Hydraulic Disc Brake. Roda berukuran 650B x 47C dengan ban tubeless. Mewah dengan spesifikasi tinggi. Dengan susunan komponen dan material seperti itu, nggak kaget kalau Band R5 berhasil menekan bobot menjadi sekitar 12,6 kg. Cukup ringan untuk ukuran sepeda gravel touring. Harganya dianggap sepadan dengan bandrol 19.200.000 juta ya. Dibandingkan dengan R5, Band R2 adalah versi tanpa front rear rack dengan drivetrain 2x9 Shimano Sora. Penggunaan Shimano Sora membuat Band R2 dibekali dengan Tektro mechanical disc brake, belum hidrolik seperti R5. Kemudian geometri R2 sama persis ya, dibuat comfort karena memakai platform yang sama. Front fork juga menggunakan karbon. Ukuran ban juga sama seperti R5. Cukup lebar ya, 47C, membuat traksi ideal di medan off-road. Band R2 dibanderol dengan harga 11 juta. Berikutnya ada United Gavriil. Berbeda dengan kompetitornya Polygon Band, Gavriil memiliki geometri yang lebih agresif. Masih cocok untuk perjalanan jauh karena cenderung all-rounder, tapi kurang pas untuk format touring. Namun demikian nggak perlu khawatir karena United tetap menyediakan nuts atau eyelets pada front rear rack. Competitive value-nya mirip dengan Band R5, yaitu penggunaan frame bermaterial aluminium alloy dikombinasikan dengan carbon fork. Dipersenjatai Shimano GRX 1x11 speed. Chainringnya 40T, sedangkan susunan sprocket ada 11-40T. Mantap. Rem sudah hydraulic disc brake Shimano GRX RX 400 ya. Ban Maxxis Rambler berukuran 700x45C. Berat full bike Gavriil sekitar 10,5 kg. Dengan pondasi geometri dan susunan komponen seperti itu, secara perhitungan bobot total, ukuran ban, dan geometri, jelas Gavriil terlihat jauh lebih gesit dan agresif dibandingkan Band R5. Untuk kelas sepeda gravel yang sudah Shimano GRX, harga 16 jutaan ini rekomen banget. Ketiga ada Marin DSX FS, DSX 2 dan DSX 1. DSX FS sebuah gravel alternatif menggunakan front suspension SR Santur GVX dengan travel 60 mm. Ukuran travel ini biasanya juga digunakan hybrid bike ya, karena Marin DSX sejatinya juga boleh dibilang hybrid bike. Bermaterial aluminium alloy, desain frame DSX terlihat banget perbandingan elemen MTB dan road bike itu seimbang. Persilangan top tube dan seat tube bagian atas terdapat penambahan gaset
untuk memperkuat struktur frame sebagai tanda sepeda ini akan cukup tangguh di off-road. Uniknya lagi adalah terdapat coakan pada seat tube yang mengikuti lingkaran roda, mirip frame track bike yang didesain sebagai upaya untuk memperpendek chainstay dengan tujuan sepeda lebih responsif pada bagian belakang. Dibekali senjata Shimano Deore 1x12 speed. Nah, MTB banget kan? Dengan sprocket 10-51T, sangar, siap manjat pohon kelapa. Ban sudah gravel size 700x45C, tapi Marin DSX FS memilih menggunakan flat bar ketimbang drop bar, menjadikan sepeda ini gravel yang elemen MTB-nya cukup kental. Marin DSX FS dibanderol dengan harga 19 jutaan. Saudaranya yang kedua, Marin DSX2 dibanderol dengan harga 15 jutaan. Masih ada adiknya lagi, DSX1 dengan harga 12 jutaan. Keluarga DSX ini pakai platform frame yang sama ya. Semuanya pakai flat bar, wheel size 700x45C. Tapi bedanya DSX1 dan 2 pakai rigid taper carbon fork. Marin DSX2 dipersenjatai dengan Shimano Deore 1x12 speed, remnya Shimano hydraulic disc brake, dan sprocket 10-51T. Sedangkan DSX1 dibekali dengan Shimano Deore 1x11 speed, Tektro hydraulic disc brake, dan sprocket 11x51T. Sama ya. Kalau lihat tampangnya mungkin brother rada bingung ya, mirip MTB hardtail. Urutan keempat ada Patrol CG700, CG aja lah ya. Patrol sangat mencuri perhatian ketika di tahun 2021 merilis gravel bike dengan label CG700, di mana brand Patrol yang DNA-nya dikenal sebagai mountain bike mendadak ngeluarin gravel bike dengan front suspension. Dijelaskan oleh pihak Patrol ya, CG diartikan sebagai carbon gravel. Iya, CG700 bermaterial full karbon dan front suspension Fox Factor dengan travel 40 mm. Nice. Tampang dan rancang bangunnya tampak menjanjikan dan menjadi pionir di Indonesia dalam hal gravel bike dengan suspensi. Tapi sayang, setelah rilis sepeda ini tampak susah ditemukan di pasar Indonesia, mungkin tersedia di ekspor. Tak banyak informasi tentang sepeda ini, termasuk harganya. Yang pasti ini sepeda sultan ya. Dipersenjatai Shimano GRX 1x11 speed, chainring 42T, sprocket Shimano SLX 1142T, hydraulic disc brake, ban 700x40C, dan dimanjakan dengan dropper seat post Fox Transfer SL. Gokil sih ini. Sama-sama pakai suspension, saya lebih pro CG700 daripada Marin DSX FS. Opini aja ya, lebih gravel aja punya Patrol ini. Berikutnya ada Polygon PET X5 dan X4. Nah, ini masih fresh banget ya, dirilis awal September 2022. Polygon merilis gravel baru dan memasukkannya ke dalam tipe PET. Ya, PET yang di tahun-tahun sebelumnya terlahir dalam kategori urban, commuter, atau hybrid bike. Polygon sedikit merubah narasi produknya. Kini tersedia alternatif baru kategori PET menjadi urban gravel bike. Di dalam kategori besarnya adventure, ada dua versi yaitu X4 dan X5. Dalam deskripsinya di website dijelaskan ya, geometri PET X dibuat lebih curam, artinya head angle dibuat lebih tegak yaitu di antara 70-72 derajat dalam rentang frame size SML dan XL. Geometri yang lebih curam akan membuat PET lebih lincah, pengendalian roda depan lebih less effort. Positifnya, sepeda ini akan lebih mudah untuk manuver, tapi dengan konsekuensi akan terasa lebih liar jika brother belum terbiasa mengendalikan. Polygon X4 dan X5 ini adalah alternatif baru yang sangat greget. Looks-nya keren, konsep rancang bangunnya sudah strong, kompetitif dengan frame aluminium alloy dikombinasikan dengan carbon fork. Seolah hadir untuk menjawab tantangan United Gavril. Bener gak sih? Dua tipe PET X ini mengapit harga Gavril. Polygon PET X5 itu 17 jutaan.
Gafril 16 jutaan, Polygon X4 itu 12 jutaan. Gafril tampak lebih kompetitif karena sudah menghadirkan Shimano GRX ya. Sedangkan Pet X5 menggunakan Shimano 105. Untungnya sudah sama-sama. Pet X5 pakai rem hydraulic disc brake. Tapi untuk Pet X4 pakai Tiagra 2x11 speed mechanical disc brake. Singkatnya, pasar gravel di harga 12 sampai 16 jutaan mulai sengit. Belum lagi masih ada Marin DX2 ya yang harganya ikut mepet. Konsumen akan dibuat bingung milih nih, dalam artian positif ya. Banyak alternatif.